Oke, kita mulai dari momen yang lumayan bikin deg-degan ya. Coba Anda bayangkan ada di posisi Brad Johnson, alias Gollum Fan. Lagi enak-enak ngambil cincin tunangan Tiffany yang dibeli pakai cek palsu, tiba-tiba udah dikepung aja sama agen federal. Itu baru permulaan loh. Bener-bener baru awal dari babak hidupnya yang makin, ya ampun, makin liar. Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita lanjut lagi nih ngulik kisah Brad Johnson. Dulu kita kenal dia sebagai penipu ulung di eBay, terus juga salah satu pentolan lah ya di Shadow Crew ya. Ya, Shadow Crew itu forum kejahatan siber awal yang, wah, terkenal banget pada masanya. Nah, berdasarkan sumber kita kali ini ada transkrip wawancara panjang sama Brad sendiri, kita bakal coba telusuri perjalanannya yang jujur aja luar biasa. Dari penjahat siber, Jadi informan Secret Service, terus jadi buronan paling dicari di Amerika. sampai akhirnya ya menempuh jalan yang sama sekali beda. Ini lika-likunya banyak banget. Nah, misi kita sekarang ini mau gali lebih dalam nih. Sebenarnya apa sih yang terjadi kalau penjahat kawakan kayak Brad ini mencoba nyebrang gitu ya ke sisi hukum? Seberapa tulus sih perubahan kayak gitu? Bisa nggak? Dan pertanyaan gedenya yaitu tadi, bisa nggak sih orang benar-benar lepas dari masa lalunya? Kita coba cari jawabannya dari pengakuan Brad sendiri. Betul. Nah, buat Anda yang mungkin tertarik sama psikologi kejahatan atau kemungkinan adanya penebusan gitu ya, dan gimana kaburnya batas antara dunia kriminal sama penegak hukum di era digital ini, Wah, ini pas banget. Ini eksplorasi yang penuh tikungan tajam dan ya, banyak pelajaran tak terduga. Mari kita bongkar barang-barang sumber ini. oke, kita mulai dari fase awal ya, setelah dia ketangkep pertama kali, tapi ini sebelum dia jadi informan, dia kan, wah, jago banget nipu di eBay waktu itu. Jago banget. Strateginya itu, dia jual barang mahal, kayak kamera, laptop gitu, harganya di bawah pasar. Tapi, nggak murah-murah banget juga, biar nggak mencurigakan, gitu. Tujuannya apa tuh? Ya jelas mancing emosi pembeli, biar logika mereka agak kesampingkan gitu. Karena lihat barang bagus harga miring kan? Terus ada teknik andalannya juga ya, yang satu untuk semua itu? Nah, iya itu. Jadi dia lelang satu barang, misalnya kamera nih, udah ada pemenangnya, tapi dia nggak berhenti di situ. Dia kontak lagi beberapa penawar lain yang kalah, nawarin barang yang sama. Padahal barangnya nggak ada. Barang yang sama itu, ya nggak ada, fiktif. Dia tawarin sesuai harga tawaran mereka masing-masing, jadi dia bisa dapat pembayaran dari banyak orang buat satu barang yang nggak nyata. Licik banget. Terus gimana ngelesnya kalau ditanya barangnya mana? Yang ngarang cerita, paling sering itu gudangnya kebanjiran lah, ada masalah pengiriman lah. Pokoknya alasan buat nunda terus sampai pembeli akhirnya nyerah atau lupa. Ini nunjukin gimana gampangnya skalabilitas penipuan digital. Satu kebohongan bisa jadi duit berkali-kali lipat. Duh, modus itu kok kayaknya familiar banget ya. Saya ingat banget pernah hampir kena skema mirip gitu. Mau beli kamera video pro, harga pasaran $2.500. Ada yang jual $1.200 di eBay. Wah, miring banget itu. Iya kan? Saya ikut lelang, tapi kok tiba-tiba dibatalin lelangnya. Terus penjualnya email saya langsung, nawarin transaksi di luar eBay. Minta bayarnya pakai Western Union pula. Waduh. Untungnya waktu itu alarm di kepala saya bunyi kencang banget. Kayak, ini aneh. Akhirnya nggak jadi. Dan yang menarik nih, dari sumber wawancara ini, Brad itu ngaku loh, dia nyebarin tutorial cara nipu persis kayak gitu di forum Shadow Crew. Serius? Jadi ada kemungkinan. Ada kemungkinan orang yang coba nipu Anda itu belajar dari dia, langsung atau nggak langsung. Pengalaman Anda itu penting banget sih, nunjukin kita perlu banget punya naluri jalanan di dunia maya. Harus skeptis. Betul, betul. Nah, sebelum dia ketangkap gara-gara cincin Tiffany itu, hidup pribadinya juga lagi kacau banget kan ya? Iya, parah. Dia terlibat hubungan yang bisa dibilang toksik banget sama penari telanjang namanya Elizabeth. Belakangan dia baru tahu kalau Elizabeth ini pengguna narkoba, kokain, dan juga terlibat prostitusi. Dia nemu infonya di situs dewasa gitu. Terus gimana respon Brad? Nah ini, dia punya semacam fantasi naif gitu. Pengen nyelamatin Elizabeth. Mikirnya, kalau dia bisa benerin Elizabeth, itu sama aja kayak benerin dirinya sendiri. Aneh ya? Tapi malah jadi masalah baru ya? Jelas, lingkaran setan jadinya. Elizabeth mungkin berhenti kokain, tapi malah jadi pecandu alkohol berat. Dan Brad, habis-habisan. Duit tabungannya sekitar $150.000 ludes buat gaya hidup mewah Elizabeth.
Makan mahal-mahal, sepatu ribuan dolar, tas mewah, wah pokoknya boros banget. Sementara sumber duitnya dari shadow crew sama nipu pajak mulai seret kan? Tepat. Setelah Shadow Crew digerebek polisi, terus musim pajak juga udah lewat, aliran dananya keputus. Makanya dia terpaksa pindah haluan ke cek kasir palsu buat pesanan COD, cash on delivery. Cek palsu ini ya, cek yang kelihatannya asli, tapi dananya nggak ada atau ditarik dari akun fiktif. Dan cek palsu inilah yang bikin dia ketangkep akhirnya pesan cincin Tiffany mahal pakai cek itu. Kesalahan fatalnya ada beberapa. Pertama, pakai alamat pengiriman yang sama terus-terusan di Charleston. Kenapa? Karena nggak mau jauh dari Elizabeth. Kedua, yang paling fatal, pakai ID asli atas nama Brett Johnson waktu ngambil paketnya di UPS. Ya ampun, itu sih ngasih diri sendiri namanya. Bener, udah jelas itu jebakan. UPS sudah kerjasama sama FBI dan polisi lokal. Langsung ditangkap di tempat. Pas diinterogasi sama Secret Service soal kartu kredit curian, kejahatan dia yang lain, nah di situ dia baru sadar, wah gawat nih situasinya. Secret Service nawarin kesepakatan jadi informan kan di situ? Iya, dan motivasinya buat mau kerjasama ini udik banget. Dia setuju, tapi ada syaratnya. Cuma mau kalau diizinin balik lagi sama Elizabeth. Serius, itu syaratnya? Iya. Dia bilang persisnya gini, biarkan saya kembali padanya, saya akan lakukan apapun yang Anda mau. Awalnya dia kooperatifnya ya sebatas kasih password email, tapi masih ngelak kalau ditanya kenal tokoh kriminal lain kayak Scarface. Ironis banget ya, udah segitu pengennya balik sama Elizabeth, malah dicampakkan. Justru itu. Setelah kakaknya, Dennis, bayar jaminan dan dia bebas, Elizabeth malah mutusin dia. Datang pakai limo, balikin barang-barang dia di kotak plastik. Dramatis banget, Brett hancur pasti. Agen Secret Service gimana liatnya? Ya mereka nasehatin, jangan sia-siakan kesempatan kedua ini. Tapi apa yang Brett lakuin? Begitu keluar, langsung beli kartu debit prabayar. Buat apa? Buat nipu pajak lagi. Astaga, nggak ada kapoknya ya? Belum. Dia bahkan bohong ke Elizabeth, bilang kalau dia sekarang kerja buat pemerintah. Biar apa? Biar Elizabeth mau diajak pindah ke Columbia, South Carolina, dekat kantor Secret Service tempat dia seharusnya kerja. Nah, disinilah babak kehidupan gandanya dimulai. Bener-bener ganda. Oke, ini bagian yang bikin geleng-geleng kepala sih. Kehidupan ganda, pengkhianatan, kompromi. Jadi secara resmi ini tugas dia sebagai informan Secret Service itu apa aja? Tugas resminya ya bantu nargetin penjahat siber lain di forum-forum online, bantu bangun kasus buat nama-nama besar kayak Sean Mims, Max Butler gitu. Terus juga, ya ngasih tahu agen-agen gimana sih cara kerja dunia kejahatan siber ini. Dia dibayar $350 per minggu, plus biaya hidup. Kedengerannya kan kerjaan serius ya. Tapi, ini dia ironi terbesarnya. Sambil kerja buat Secret Service, dia itu aktif banget nipu pengembalian pajak dari dalam kantor mereka. Pakai laptop yang dikasih Secret Service pula. Hah? Gimana caranya? Berapa banyak dia dapat? Dia ngaku sendiri bisa dapat sekitar $20.000 seminggu. $20.000. Dari nipu pajak di dalam kantor Secret Service. Gila, kok bisa lolos? Gimana ceritanya? Pengawasannya gimana? Nah, ini pertanyaan penting. Kok bisa sistem keamanan mereka kecolongan separah itu? Menurut pengakuan Brett di sumber ini, agen yang tugasnya ngawasin dia itu seringkali, lengah, bosan mungkin. Lengah gimana? Brett ngeklaim mereka malah sibuk sendiri. Lihat-lihat konten dewasa di komputer mereka. Di situs kayak flash dan rec.com gitu katanya. Akibatnya apa? Software monitoring kayak Spectre Pro atau Camtasia yang dipasang buat mantu dia, ya jadi nggak efektif. Jadi masalahnya di orangnya ya, bukan teknologinya. Bisa dibilang gitu. Ini nunjukin banget kalau kelemahan terbesar sistem keamanan itu seringnya bukan teknologi, tapi ya faktor manusianya. Kelalaian, bosen, atau malah nyalahgunain kepercayaan. Sementara dia sibuk kerja sambil nipu itu, kehidupan pribadinya makin ancur ya. Makin ancur. Putus lagi sama Elizabeth. Kali ini gara-gara omongan Elizabeth yang nyelekit banget, bikin dia sadar hubungan mereka itu nggak benar-benar tulus. Pelariannya, ya ke alkohol lagi, terus ke klub tari telanjang. Buang-buang duit hasil nipu ribuan dolar semalam. Terus ada isu pengkhianatan juga kan, dia ngejebak temannya sendiri. Iya, ini beban berat buat dia kayaknya.
Cuma beberapa hari setelah jadi informan, dia diminta Secret Service buat ngejebak Sean Mims. Padahal Mims ini temen yang pernah bantu dia pas lagi depresi. Mereka punya kode rahasia gitu kan? Namanya Moby Dick. Kalau salah satu dari mereka ngomong kata itu, artinya bahaya. Atau mungkin udah dipegang polisi. Pas interaksi sama Mims buat ngejebak itu, Brett sengaja nggak pakai kode itu. Akhirnya, Mims ketangkep. Dia ngerasa bersalah nggak sih? Ngakunya sih iya. Ngatasinnya ya dengan minum lebih banyak lagi. Awalnya dia coba rasionalisasi bilang dia lakuin itu demi Elizabeth. Tapi belakangan dia ngaku itu ya murni buat nyelamatin diri sendiri aja, biar hukumannya ringan. Ini nunjukin realitas pahit dunia informasi. Banyak yang nyanyi buat kepentingan sendiri. Terus ada lagi insiden keamanan yang lebih parah. Dia nekat banget muncul lagi di forum pakai nama samaran lamanya Gollum-Fan. Padahal dia pernah bilang kalau nama itu muncul lagi, artinya dia udah dikontrol polisi kan? Betul. Jelas aja ini bikin heboh dan curiga semua orang di komunitas underground. Udah gitu, dia nggak sengaja nginstal Keylogger. Keylogger? Software mata-mata itu di laptop Secret Service. Iya, gara-gara buka file dari salah satu targetnya. Nggak sadar dia, pelakunya pakai nama Manus Day, diduga si Max Butler. Nah, si Manus Day ini jadi bisa mata-matain Brett. Dapat apa aja dia dari situ? Dapat akses emailnya Brett, nemu info-info pribadi yang sensitif, termasuk soal masa lalu Elizabeth yang prostitusi itu. Terus dia sebarin info kalau Brett itu informan kemana-mana. Secret Service langsung percaya sama Brett. Enggak. Butuh 3 bulan buat mereka akhirnya percaya dan mau bersihin laptop itu. Bayangin, 3 bulan laptop pemerintah disadap penjahat. Kacau banget. Terus ada lagi insiden sama polisi Kanada ya? Iya, puncaknya ini. Brett ini pinter juga analisanya. Dia berhasil ngidentifikasi admin forum kriminal namanya La Cosa Nostra. Ini forum yang nyebarin Keylogger tadi. Ternyata adminnya itu informan buat RCMP, polisi berkuda Kanada. Terus Brett laporin diem-diem. Nah, itu dia masalahnya. Bukannya lapor diem-diem ke Secret Service, dia malah bongkar identitas informan Kanada ini secara online. Langsung diumumin gitu aja. Akibatnya? Ya, hancurlah operasi RCMP. Gagal total. Terus hubungan Secret Service sama RCMP jadi tegang banget. Sampai ada omongan kayak, itu monyetmu ngapain sih? Gitu. Ini nunjukin betapa rumit dan berbahayanya dunia mata-mata di kejahatan siber ini. Saling terkait, saling jegal. Kehidupan ganda yang penuh resiko ini akhirnya nggak bisa bertahan lama ya. Ketahuan juga sama atasannya di Secret Service. Iya, namanya Jim Ramakoni. Dia udah curiga Brett ini bocorin info. Terus Brett gagal tes poligraf. Akhirnya Ramakoni perintahin apartemen Brett digeledah. Penggeledahan pertama gagal kan? Dia berhasil ngelabuin agennya. Berhasil! Dia alihin perhatian agen lapangan, namanya Bobby dan Brett, pakai foto pacar baru atau koleksi pornonya gitu, sambil dia sembunyiin bukti di lemari. Cerdik tapi licik. Tapi Ramakoni ini nggak gampang percaya, dia suruh geledah lagi. Dan yang kedua, ketemu buktinya. Ketemu. Bukti penipuan pajak yang dia lakuin dari kantor. Akibatnya fatal buat agen Bobby dan Brett. Mereka dipecat atau dimutasi gara-gara kelalaian itu. Brett di penjara lagi. Kali ini gimana? Masih mau kerja sama? Enggak. Kali ini dia nolak. Ibunya yang bayar jaminan. Dan tebak apa yang dia lakuin begitu keluar? Jangan bilang kabur lagi. Persis. Langsung kabur. Minjem duit $1.000 dari penari telanjang kenalannya, terus ngacir ke arah barat pakai truk Dodge Dakotanya. Mulai lagi deh jadi buronan federal. Siklusnya berulang terus ya? Berulang terus. Dia kabur, terus ya balik lagi nipu pajak gede-gedean. Malam pertama dia kabur itu, di Dallas, dia ngaku dapat $67.000 tunai, pecahan $20. Sampai butuh kantong sampah buat bawa duitnya. Astaga, itu gimana caranya dia bisa nipis sebanyak itu lagi secepat itu? Dia pakai identitas curian buat ngajuin klaim pengembalian pajak palsu ke IRS, Dinas Pajak AS, terus minta duitnya dikirim ke ratusan kartu debit prabayar anonim yang dia pegang. Selama dia masih punya stok ID palsu baru dan alamat buat nerima kartu-kartu itu, ya dia bisa terus lanjut, sampai sistemnya ngenalin pola atau ID-nya habis. Hidupnya liar lagi pasti ya selama jadi buronan. Banget. Habisin duitnya cepet banget. Judi, main ke klub penari telanjang di Vegas. Tapi di saat yang sama dia juga stres berat. Katanya sampai nangis dengar lagu balada. Campur aduk lah. Total dia nyuri sekitar $600.000 selama 4 bulan pelarian pertamanya ini. Terus gimana dia akhirnya mulai terancam lagi? Dia lihat sendiri foto sama namanya muncul di forum online milik Max Butler.
Ada thread judulnya Gollum Fan Most Wanted. Wah, Max Butler nih marah besar sama dia. Ditambah lagi, dia mulai kehabisan stok ID palsu. Penipuan pajaknya jadi macet. Dia putusin buat ngumpet kan jadinya di Orlando? Iya, strategi ngumpetnya nih unik banget. Dia beli timeshare, itu kayak kepemilikan properti liburan buat jangka waktu tertentu selama 9 bulan. Terus beli tiket tahunan taman hiburan Disney sama Universal. Terus ngapain dia di sana? Iya, ke taman hiburan itu tiap hari. Biar kelihatan kayak turis biasa, membaur gitu. Coba ngilang di keramaian. Tapi Secret Service nggak nyerah ya nyari dia? Enggak, mereka akhirnya bisa dapat nomor HP-nya. Terus mereka coba pancing, nelpon pura-pura jadi petugas pengantar pizza dari Papa John's buat ngelacak lokasinya. Malam itu sih gagal nemuin apartemennya. Tapi besoknya, Besok paginya, tim agen, termasuk si Bobby Kirby yang dulu pernah dia kelabuin, mereka nyisir komplek apartemennya dari pintu ke pintu. terus ketangkep. Nah ini, kebetulan banget. Pas agen-agen itu lagi di dekat pintunya, Brad malah keluar apartemen. Ketemu langsung deh. Ditangkapnya malah santai banget. Dia nyapa agennya, "Hey guys, apa kabar?" gitu. Masih sempet bercanda. Masih. Dia ngaku nyimpen $150.000 tunai di apartemen, terus bercanda soal punya AK-47. Katanya si agent Brad, yang dulu juga dikelabuin, nalpon pas penangkapan itu dan marah besar di telepon. Akhirnya dihukum berapa lama dia? Dia dihukum 75 bulan, terus dikirim ke kamp penjara Ashland di Kentucky. Tapi bukannya tobat. Jangan bilang dia kabur lagi dari penjara federal. Dia malah ngerencanain kabur lagi. Pas kerja di bagian landscape penjara, dia itu tiap hari ngeliatin foto udara kompleks penjara yang dipajang di kantor. Dipelajarin tata letaknya. Terus gimana cara dia kabur dari dalam? Dia manipulasi ayahnya pas lagi jenguk. Dia ajarin ayahnya cara nipu pajak. Gila ya, ngajarin bapaknya nipu. Sebagai imbalan, dia minta ayahnya siapin paket pelarian. Isinya uang tunai $4.000, baju ganti, ponsel, sama SIM asli dia sendiri. Paket itu disembunyiin sama ayahnya di dekat area kerja landscape-nya dia. Luar biasa nekatnya. Dan dia berhasil kabur, beneran? Berhasil. Setelah 6 minggu ngerencanain, dia santai aja jalan keluar dari area kerja landscape-nya, nggak ada yang curiga. Langsung pergi ke kota terdekat, Lexington, ngecat rambut jadi pirang, terus langsung pesen 100 kartu debit prabayar baru. Mau nipu pajak lagi dia. Tapi ketangkap lagi kan? Cepet banget kali ini. Cepet banget. Cuma beberapa hari setelah kabur. Ketangkep lagi di hotelnya. Gara-gara ada agen yang kebetulan lihat dia dari jendela hotel. Momen ketangkep kali ini, Brad bilang, semuanya adalah kepasrahan. Titik terendah bagiku. Benar-benar udah pasrah dia. Oke, setelah siklus kabur tangkap yang gila-gilaan ini, apakah ini beneran jadi titik baliknya dia? Atau jangan-jangan cuma jeda lagi sebelum mulai lagi? Nah, kita masuk ke bagian akhir ceritanya nih. Ada nggak sih penebusan sejati buat dia? Nah, setelah kabur dari Ashland itu, hukumannya ditambah jadi berat banget. Total 90 bulan, itu 7,5 tahun. 8 bulan pertamanya dia di sel isolasi. 23 jam sehari sendirian. Pengalaman ini berat banget buat dia. Dia ngaku sempat kepikiran bunuh diri. Pas lagi di titik terendah itu, artikel Wired keluar ya, yang bongkar dia informan. Iya, pas banget momennya. Artikel majalah Wired itu nyebutin terang-terangan peran dia sebagai informan Secret Service. Itu pasti bahaya banget buat dia di lingkungan penjara. Gimana reaksinya napi lain? Awalnya dia takut setengah mati, takut ada pembalasan. Tapi ternyata ada napi senior yang disegani di sana. Namanya Nick Sanford. Sikapnya malah pragmatis. Dia bilang ke Brad, selama kamu nggak bernyanyi soal siapapun di dalam penjara ini, kamu aman. Tapi ada momen lain yang lebih penting ya, yang bikin dia mulai berubah. Ada. Menurut Brad, momen paling penting itu pas kakaknya, Dennis, datang jenguk. Disitulah, katanya, dia akhirnya benar-benar bisa nerima. Nerima kalau semua kekacauan hidupnya ini, ya tanggung jawab dia sendiri. Dia berhenti nyalahin keadaan, berhenti pakai alasan, lakuin ini demi keluarga. Kesadaran dirilah intinya. Jadi ada semacam pergeseran internal yang signifikan ya di dalam dirinya. Kelihatannya gitu. Dia kemudian dipindah ke fasilitas penjara di Fort Worth buat ikut program perawatan narkoba yang intensif. Kali ini dia serius jalaninnya, dan dia bilang program itu benar-benar bantu dia. Total dia habiskan sekitar 6 tahun di penjara buat semua kejahatannya ini. Pertanyaannya, apakah perubahan ini bertahan pas dia keluar? Kan sebelumnya juga gitu, keluar penjara, balik lagi. Nah, itu dia. Ternyata nggak langsung mulus.
Pas bebas, rencana awalnya dia ngaku sendiri, masih sama. Balik lagi nipu pajak. Ayahnya udah coba cegah tapi nggak berhasil. Susah ya hidup lurus setelah sekian lama jadi penjahat. Susah banget kayaknya buat dia. Tinggal di rumah singgah, cari kerja susah karena status mantan napi, apalagi ada larangan nggak boleh pakai komputer. Dia sempat jadi supir taksi, tapi dipecat pas ketahuan latar belakangnya. Terus gimana? Balik lagi ke nipu? Iya, balik lagi. Merasa ke pojok mungkin. Nipu pajak lagi, tapi skala kecil sekarang. Pakai tablet Kindle, kartu prabayar, beli di toko, terus targetnya orang yang udah meninggal. Datanya dia dapat dari indeks kematian publik. Tapi kali ini beda. Dia ngaku ngerasa takut pas ngelakuinnya. Sumber duit ini akhirnya ketutup juga kan? Ketutup juga. IRS makin ketat. Dia sampai benar-benar kehabisan duit, ngutil tisu toilet dari toilet umum saking nggak punya uang. Benar-benar di titik terendah lagi. Di saat kayak gitu dia ketemu Michelle ya? Iya, lewat situs kencan online Plenty of Fish. Nah, yang beda kali ini, Brad dari awal langsung jujur sejujur-jujurnya soal semua masa lalunya. Kelam banget kan? Dan hebatnya, Michelle nerima dia apa adanya. Ini mungkin kuncinya ya, penerimaan tanpa syarat. Kelihatannya gitu, ini jadi katalisator yang beda dari sebelumnya. Dia pindah ke rumah Michelle, terus dapat kerjaan kasar lagi, jadi tukang potong rumput. Brad cerita momen ini sambil emosional banget loh. Ngedorong mesin potong rumput 10 jam sehari, bayarannya cuma $400 seminggu. Tapi dia bangga banget karena itu hasil kerja jujur. Tapi dia kehilangan kerjaan itu lagi kan? Iya, kehilangan kerjaan itu lagi. Dan sayangnya, dia kambuh lagi. Astaga, lagi? Buat apa kali ini? Nah, ini motivasinya agak beda. Meskipun caranya tetap salah total. Dia ngerasa gagal sebagai kepala keluarga. Nggak bisa nafkahi Michelle dan anak-anaknya. Jadi dia balik lagi pakai kartu kredit curian. Tapi kali ini bukan buat foya-foya sendiri. Dia pakai buat bantu Michelle. Pesan makanan mahal, kayak steak Demand Ranch, beli baju bermerek buat Michelle dan anak-anaknya. Niatnya mungkin baik menurut dia, tapi caranya salah fatal. Dan ketangkap lagi. Yang kelima kalinya ini berarti. Kelima kalinya. Ketangkep pas nerima kiriman steak itu. Ternyata udah dijebak polisi. Michelle baru tahu di situ kalau Brad masih main kriminal. Dia dipenjara lagi, kali ini 10 bulan. Lalu apa yang bikin kali ini benar-benar jadi yang terakhir? Kenapa siklusnya berhenti di sini? Setidaknya sampai sekarang menurut pengakuannya. Kuncinya kayaknya ada di dukungan yang nggak putus. Selama proses hukum dan di penjara yang terakhir ini, Michelle itu setia banget dampingin dia. Nggak ninggalin. Mereka akhirnya menikah beberapa bulan setelah Brad bebas. Brad ngerasa ini hubungan tulis pertamanya, dia diterima bukan karena duit atau status, tapi ya apa adanya dia. Jadi kombinasi beberapa faktor ya? Ya, kombinasi dari teladan kakaknya Denise yang nggak pernah nyerah sama dia, terus penerimaan tanpa syarat dari Michelle ini, dan mungkin juga akhirnya dia dapat kesempatan kerja yang menghargai keahlian dia yang sebenarnya. Ironisnya, ya di bidang keamanan siber. Jadi sekarang dia ngapain aja? Udah beneran lurus? Sekarang Brad Johnson ini jadi pembicara publik. Topiknya ya tentang kejahatan siber. Dia juga punya podcast sendiri, The Brad Johnson Show. Terus kerja jadi konsultan keamanan siber, bantu perusahaan-perusahaan melindungi diri dari jenis kejahatan yang ya dulu dia sendiri pelakunya. Dia sadar nggak sih nggak bisa ngubah masa lalunya? Sadar banget. Dia bilang gitu. Dia nggak bisa ngubah masa lalu, tapi dia ngerasa usahanya sekarang itu buat nyimbangin neraca. Caranya ya dengan bikin pilihan yang lebih baik ke depannya. Wah, kisah yang bener-bener luar biasa ya. Penuh kontradiksi. Dari penipu jenius, informan yang main dua kaki, buronan licin, napi kambuhan. Sampai akhirnya jadi sosok yang kayaknya sekarang berjuang keras bangun hidup jujur. Perjalanannya ini emang nunjukin banget kompleksitas sifat manusia ya. Perjuangan buat ngelepasin identitas kriminal itu susah banget. Terus potensi kerusakan dari hubungan yang toksik itu nyata. Tapi di sisi lain, ada juga kekuatan transformatif dari penerimaan tanpa syarat dan kesempatan kedua. Sekaligus nunjukin kelemahan sistem juga ya. Jelas, ini studi kasus bagus banget soal kerentanan sistem. Mulai dari platform online yang gampang dimanipulasi, lembaga penegak hukum yang bisa kecolongan, sampai sistem rehabilitasi itu sendiri. Semuanya bisa kena manipulasi cerdas dan, yaitu tadi, faktor kelalaian manusia. Nah setelah dengar semua lika-liku hidup Brad dari sumur ini,
Ini ada pertanyaan buat Anda coba renungkan nih. Menurut Anda, penebusan sejati itu mungkin nggak sih buat orang dengan rekam jejak separah ini? Dan faktor apa yang menurut Anda paling penting buat mendorong perubahan jangka panjang? Apakah hukuman yang berat? Dukungan sosial dari orang terdekat kayak Michelle atau Dennis? Kesadaran diri dari dalam? Atau sekedar ya, keberuntungan aja, dapat kesempatan yang tepat di waktu yang tepat? Ini menarik buat direnungkan sih. Kisah ini pada akhirnya juga jadi pengingat yang kuat ya buat kita semua soal sisi gelap dari kemudahan teknologi dan betapa pentingnya kita harus terus waspada kalau beraktivitas di dunia digital. Jangan gampang percaya. Betul sekali. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.